Pas nyampe di sana, pas ngelihat wajah Manda, aku natap matanya, itu semua hilang. Kekhawatiran itu? Jadi aku lihat wajahnya dia. Aku lihat dia bahagia. Terus aku bilang, nak, kan kita tidak mungkin ngatur kamu mau sama siapa. Ya. Yang tahu hidup kamu kan cuma dirimu. Jadi kalau misalnya memang pilihan kamu ini, kamu happy, ibu juga happy. Itu aja udah. Terus ngelihat mata dia terpancar kayak gitu, aku ya udah deh, aku bilang Tuhan, kalau misalnya memang mereka berdua berjodoh dan memang sudah seharusnya mereka menikah, menyatu, ya tolong kasih jalan yang baik supaya mereka bisa saling menjaga bersama. Apa, Sita? Ya banyak hal terjadi aja di hidup itu, kaget, nggak kuat aja, gitu. Kamu sampai mau maksudnya menyudahi, bukan mau? Ya, Karena capek, banyak orang kok. Semua orang pakai topeng, kayaknya aku ngerasa cuma aku yang datang pakai muka apa adanya. Jadi kayak ditipu-tipu tuh capek rasanya. Si Faju sempat nangis pas dikasih tahu kamu hamil lagi. Terus selanjutnya kamu yang nangis dikasih tahu si Fanya dilamar. Dilamar di Swiss. Iya, aku terharu banget soalnya di hubungan kali ini semoga diseriuskan lah gitu dan ternyata Allah kabulkan. Alhamdulillah ikut happy banget sih. Soalnya ngelihat El dari awal emang kayak pasti serius deh, kayaknya serius deh. Kelihatan kan cowok kalau serius ya gitu, jadi kayak... Ya kayak gue lah, gue kan begini lah. Iya, parah. Katanya harganya puluhan miliar, benar. Iya pasti. Pajak Orang gede banget gitu. Daerahnya bagus lagi. Daerahnya, itu dekat rumah aku tahu. Oh iya, dekat Nanti daerah aku ya. main-main ya. Jangan. Ya masih kalau selamatan. Lah, Allah kalau selamatan mau diundang kan ya. Iya, terdatang. Tiba-tiba netizen perhatiannya ke Sarah Wijayanto. Ternyata banyak orang yang belum tahu Sarah Wijayanto itu ternyata sedekat itu dengan Dekat banget sama Amanda Panonyo. Iya, sorry. Sedekat itu emang ya? Deket banget. Sudah berapa tahun ini? Sebenarnya kita ketemu itu di project film tahun 2023. Oke. Terus dari situ ya nggak tahu, kita tiap hari sama-sama. Terus apa ya, aku merasakan sesuatu di Manda dan Manda juga merasakan hal yang sama. Kita kayak saling mengisi gitu. Jadi aku ngelihat apa ya, dia tuh kayak anak sendiri aja gitu. Jadi bukan kakak adik tapi anak dan ibu. Iya, dia dari awal itu di film memang manggilnya bu keterusan. Jadi udah selesai syuting Bu di Sama kayak aku manggil kamu, Bu. Bu Irfan. Labubu. Kamu imut cute. cute. Tapi pas dia nikah kemarin gimana dong? Ada perasaan? Datang dong salah satu dari 50 undangan itu dong. Jadi sesungguhnya pada saat aku dapat undangan itu ada perasaan campur aduk. Ya kan? Karena kan semuanya kan begitu cepat. Iya, benar. Emang semuanya nggak ada yang tahu gitu. Sampai kita pikir ini apa gimmick, apa Iya, gue pikir ini film nih, gue bilang gitu. Iya. termasuk lu juga. Iya. Biar kasih tahu. Jadi aku pas terima undangan itu, aku chat dia dulu, aku gini, Nak, ini bener gitu. Iya Bu, ketemu yuk gitu. Aku nggak mau ketemu. Nggak mau? Di saat itu. Karena bete. Apa tuh? Kayak mix, kayak di kepalaku tuh banyak ini anak Kenny ini siapa? nggak bilang Sayang nggak sama Manda? Apakah dia benar-benar bisa mencintai Manda dan gitu? Pokoknya banyak. Emang nggak pernah dikenalin sebelumnya? Udah pernah. Tapi kan ya namanya baru dan kita kayak mungkin kayak waktu itu lagi syuting terus video call itu. Jadi belum sempat ngobrol gitu. Tiba-tiba undangan. Tiba-tiba undangan. Ada pesan gini nggak? Katanya deket sama gue, kok gue gak dikasih tau prosesnya gitu? Lebih nggak ke situ, lebih ke Ketakutan karena Khawatir ini gitu. kan ini keputusan yang diambil nggak main-main gitu. Maunya kan sekali seumur hidup. Akhirnya ketemuan nggak? Enggak. Aku kayak aku inget jawabnya ya. Aku jawab message-nya tuh agak pendek. Terus akhirnya aku ngomong sama dia, Nak, kenapa ibu kayak gitu? Beneran mixed feeling. Tapi itu semua berubah pada saat masih OTW ke kawinan itu pun juga
masih mix rasanya. Nah pada saat Udah OTW nih iya udah di jalan tuh kayak di hari gua pergi itu aku telat datangnya. Pas nyampe di sana pas ngelihat wajah Manda aku natap matanya itu semua hilang. Kekhawatiran itu. Jadi aku lihat wajahnya dia. Aku lihat dia bahagia. Terus aku bilang, "Nak, kan kita tidak mungkin ngatur kamu mau sama siapa. Ya. Yang tahu hidup kamu kan cuma dirimu. Ya. Jadi kalau misalnya memang pilihan kamu ini, kamu happy, ibu juga happy. Itu aja udah." Terus ngelihat mata dia terpancar kayak gitu, aku, oh ya udah deh. Aku bilang, Tuhan, kalau misalnya memang mereka berdua berjodoh dan memang sudah seharusnya mereka menyatu, ya tolong kasih jalan yang baik supaya mereka bisa saling menjaga bersama. Dengan Kenny juga terlihat tulus sampai nanti air mata ketika proses di altar itu ada. Itu kan emang keluarga ya, semuanya keluarga. Aku emang nggak ada di situ. Pas resepsi. Tapi waktu aku sama sekali nggak tahu di situ ada kan ternyata live juga. Iya di salah satu TV. Jadi pas foto, gue kayak gini ke Kenny. Hah? Begitu. Terus direkam, iya banyak di capture. Jadi maksudnya itu kan bercanda-bercanda. Lu jangan macam-macam ya kan gue jaga gitu kan. Iya gitu maksudnya kayak Gue Kenny. juga iya. Karena kita tuh sama teman dekat kita ada ancaman tanda kutip ke pilihan dia, awas lu macam-macam, gue maju nih gitu kayak. Iya kan, ada beberapa orang yang aku anggap anak, ada Paula Serena. Oh bukan, sorry. Terus Bukan Paula habis itu- Verhoeven. Terus setelah itu baru ketemu Manda. Jadi mereka ini ya buat aku adalah sosok-sosok yang Iya. gimana ya perasaannya kayak enak. Dan aku nggak mau chat mereka tiap hari loh. Karena beneran kayak mama mau tanya lu di mana, sama siapa, gimana gitu. Terus kayak foto pakai baju kebuka dikit. Nah, ibu-ibu. Iya makanya aku menjaga untuk supaya tidak terlalu Tidak sering terlalu itu karena gitu. kan udah pada gede-gede ya Tapi gitu. suka melakukan itu. Iya dulu awal-awal. Tapi berarti dari satu sisi Amanda kehilangan ibu, satu sisi yang merindukan anak. Kayak Tuhan tuh ngeklikin, oh itu. Berarti ntar kalau misal ya Amanda punya momongan jadi cucu ya. Eyang. Jadi eyang. Jadi eyang. Sarah. Ini ada artikelnya soalnya, kita lihat nih. Lama disimpan, Sarah Wijayanto curhat pernah jadi korban kekerasan sang mantan. Sebentar. Serius kah? Apakah karena pernah Ini seperti kali ini jadi akhirnya ada jadi traumanya. posesif ke semua orang, tidak mau terjadi juga? Mungkin ya. Jadi mungkin itu bisa jadi karena dulu itu aku mengalami banyak hal buruk dan aku ngambil keputusan buruk dulu gitu ya. Makanya mungkin ngelihat sosok-sosok anak-anak ini tuh kayak pengennya supaya mereka ada yang ngasih tahu itu aja sih. Mungkin dari situ juga ya. Emang dulu tuh separah itu ya? Parah banget. Gimana ya kalau misalnya diinget-inget ya aku bersyukur masih hidup ya karena parah banget. Tapi aku gini kayak ini adalah bagian dari salahku juga karena kan aku yang menempatkan diri aku di situ ya kan. Oke. Tapi bodoh juga kalau dipikir udah sampai hancur kayak gitu tetap mau. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya dia itu aku takut. Jadi misalnya gini kayak lu jangan ngomong sama keluarga lo ya gitu. Nanti gue bisa takut. Jadi aku pas udah keluar dari dia itu butuh waktu hampir 6 bulan lebih untuk detox. Jadi kayak supaya nggak takut, supaya nggak nyariin gitu. Karena mental udah brainwash kan. Fisik iya, mental iya. Iya, fisik iya, mental iya. Mental health ya, udah mental health. Udah. Sampai sekarang suka ke bawah gitu nggak Kak? Sekarang udah enggak. Udah. Dulu itu di mimpi, jadi aku selalu mimpi buruk. Mimpi buruknya itu ada di rumah dia. Berusaha untuk keluar dari rumah itu. Bertahun-tahun seperti itu sampai suatu hari mimpinya itu aku bisa keluar dari rumah itu. Di mimpi. Ya, setelah itu enggak mimpi sama sekali. Dan perasaan lu juga udah Ya, bebas. Dan ternyata aku udah bisa memaafkan. Berarti beneran di bawah sadar pun lu tuh emang terkekang, takut. Iya. Jadi tuh tidak hanya kekerasan fisik, mental juga kena. Iya, jadi misalnya dia ngomong sesuatu kayak
lo nggak ngaca ya, lo tuh jelek, lo tuh kayak cowok, lo ngaca deh, nggak ada yang mau sama lo tuh beruntung dapet gue katanya, nggak ada lagi laki-laki yang mau sama lo gitu. Di brainwash Verbal abuse. Iya, terus ya itu udah keadaannya misal kayak udah habis digebukin. Gebukin. Udah biru-biru. Pernah muka aku ungu warnanya. Hah? Terus udah mulai ada yang nanya, dia ganti. Jadi dia memukul lokasi-lokasi yang nggak kelihatan di sini, di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi itu juga kayak aku ngerasa aku juga tetap dilindungi ya. Logikanya kalau sampai begitu pasti kan ada yang retak, ada yang patah, ada yang internal bleeding itu. Alhamdulillah ya nggak. Organ dalam nggak? Aman. Padahal secara teori harusnya. Aneh, nggak mungkin orang ditendang perutnya kok sampai bunyi gitu, gimana sih? Tapi sekarang kalau misalnya tanya udah maafin udah. Jadi kalau misalnya ada di depan aku Berarti dia orangnya pernah. Udah berdamai dengan masa lalu. Itu bagus. Jadi aku bukan memaafkan perbuatannya, tapi memaafkan hal buruk yang pernah terjadi sama aku untuk aku bisa melangkah. Termasuk melupakan nggak? Kalau lupa kita nggak akan pernah bisa mungkin. lupa lah. Lupa tapi sudah berdamai dengan hal itu. Pernah ketemu? Pernah. Guys, tapi sekarang kan sudah bahagia dan damian. Sempurna. Gimana? Aduh. Tapi ada artikel ini dulu nih kita. Kita lihat ada artikel ini dia. Jadi ini mewek-mewek mulu Sarah Widianto stop jalani program kehamilan. Udah pasrah, tidak bisa punya anak lagi. Sudah berapa lama ya dan Demian tuh ya? Udah tahun 2014. Nah itu kan aku waktu 11 tahun? Udah 11 tahun aja? lama ya. Tapi jadi waktu itu gongnya adalah setelah gagal mau pindah rumah sakit, tiba-tiba aku ditelepon sama rumah sakit ini. Kita mau full endorse sampai berhasil. Terus di situ aku kayak, oh boleh nggak aku mikir dulu? Masa aku kayak gitu? Padahal free. Iya. Nah yang mikir tuh, aku ingat aku seminggu, 10 hari aku telepon lagi. Ternyata enggak ya, aku nggak mau. Hah? Justru di kesempatan itu justru keikhlasan itu muncul. Jadi kayak gini, aku ngelihat ada temanku juga, dia sama di endorse juga gitu ya. Aku ngelihat video-videonya apa segala gitu. Kok aku nggak mau ya ngelakuin itu? Artinya kan gue nggak kepengen banget dong. Kalau kamu benar-benar memang ingin mendapatkan anak, pasti kan mau melakukan apapun untuk mendapatkan itu. Nah ini gue begini ya karena hanya kata orang nggak ya? Kan kadang-kadang kan kita ada orang kapan kawin, kapan punya anak. Di kepala kita kan apa Tentang kata orang iya, ya? benar. Oh ternyata aku tuh ngelakuin banyak hal karena apa kata orang ya, supaya orang ini, dan di situ aku belajar bahwa oh enggak kok, ini adalah keputusan seumur hidup. Dan anak ini kan yang harus aku besarkan dan aku harus di sana secara mental semua untuk anak ini, bener nggak sih? Ya. Iya kan? Tapi kan dalam pernikahan tidak hanya lu sendiri, ada pasangan. Iya. Apakah Demian mempunyai pemikiran yang sama? Aku ngomong sama dia waktu dulu itu, kamu nggak apa-apa nggak gitu? Dia bilang nggak apa-apa, oh ya udah. Tapi hebat loh, anak itu kan menjadi perekat sebuah pernikahan kata orang. Lu 11 tahun hanya berdua, kan kelas mah pasti ada. Biasanya kan ada rasa aduh gak enak ke anak, bertahan karena untuk anak, apapun tuh anak tuh menjadi salah satu alasan untuk bertahan ataupun menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Lu bisa bertahan itu hebat ya? Hebat loh. Iya ya. Dan lu tuh kan terkenal sekarang tuh sebagai yang bisa menjembatani. Ya ini kan gara-gara Trans 7.